warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah setelah kita menuntaskan satu kitab yang kita bahas dari tulisan guru kita Ustaz Aminur Baiz hafizahullah taala, berkaitan tentang seputar hukum waris, dan kita alhamdulillah telah menuntaskannya. Dan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari satu kitab yang kitab ini mengingatkan kita akan bekal yang harus kita siapkan. Kitab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Alim Al-Faqih Al-Mufassir. Beliau adalah ulama yang bergelut di bidang tafsir dan salah seorang ulama tafsir yang masyhur, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Fahr Al-Andalusi Al-Qurtubi, yang dikenal dengan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Nah, satu di antara kitab yang beliau tulis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, itu kitab At-Tadhkirah fi Ahwal Al-Mauta wa Umur Al-Akhirah, yang dikenal dengan Tadhkirah Al-Qurtubi. Dan secara ringkas, ya, kitab ini ada secara terjemahannya, ya, dan nanti akan kita bedah insyaallah kitab beliau dalam terjemahannya itu ensiklopedia kematian dan hari akhir, dan kitab beliau sudah diterjemahkan. Ya, kitab beliau sudah diterjemahkan dengan judul ensiklopedia kematian dan hari akhir, atau dengan judul yang lain dengan referensi yang sama, yaitu bekal menghadapi kehidupan abadi. Ya, bekal menghadapi kehidupan abadi. Ini terjemahan dari kitab beliau At-Tadhkirah bi Ahwal Al-Mauta wa Umur Al-Akhirah, ensiklopedia kematian dan perkara akhirat. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kitab yang beliau tulis ini berisi dengan bab-bab yang memang menjelaskan tentang dari proses sebelum kematian sampai kematian, kemudian hari kiamat, ya, kemudian hari berbangkit dan seterusnya. Dan harapannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan mempelajari kitab beliau ini, ya, semakin menambah keimanan kita terhadap hari akhir. Karena dimulainya hari akhir itu dari kematian seseorang. Dan ini merupakan kiamat kecil yang terjadi pada seseorang. Nah, dan sesungguhnya
berbicara tentang kematian, yang berbicara tentang kematian, mengingat kematian ini suatu keharusan. Karena pada dasarnya kita hidup untuk mati. Ya, kita hidup untuk mati dan setelah mati kita akan dihidupkan kembali. Bukan hanya sebatas dihidupkan, tapi di sana ada pertanggungjawaban yang akan kita ya jelaskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penterjemah pada saat itu nantinya. Ya, tidak ada penterjemah ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, di awal bab beliau menulis larangan menginginkan mati dan berdoa memintanya. Ya, larangan menginginkan mati dan berdoa memintanya sebab bencana yang menimpa harta maupun tubuh. Ya, sebab bencana yang menimpa harta maupun tubuh. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dilarang meminta kematian, dilarang menginginkan kematian, dan dilarang meminta kematian. Kenapa demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena mati ini termasuk di antara musibah besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kematian itu dengan musibah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 106? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'asabatkum musibatul maut. Lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jadi kematian itu merupakan musibah. Ya, kematian itu merupakan musibah. Dan di antara disebutkan di sini bahwasanya kematian itu satu di antara musibah yang terbesar. Namun ya musibah yang paling besar lalai terhadap kematian. Tidak peduli dengan kematian, jarang memikirkannya, serta tidak mau melakukan amalan-amalan soleh sebagai persiapan untuk menghadapi kedatangannya. Jadi kematian itu merupakan musibah dan ternyata di antara musibah yang paling besar yaitu lalai dari kematian. Lalai dari kematian. Maka orang yang dilalaikan dari kematian, maka ini adalah musibah yang terbesar. Seolah-olah kehidupannya ini akan abadi. Kemudian ketika dia tidak memikirkan tentang kematian, dia tidak akan mau melakukan persiapan untuk datangnya kematian. Ya, dengan melakukan amalan, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diperdulikan. Maka ini merupakan musibah yang paling besar di atas musibah. Kematian musibah dan ternyata musibah di atas musibah pada saat seorang itu tidak peduli melalaikan kematian yang akan terjadi pada dirinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memastikan yang demikian. Namun untuk mempersiapkan kedatangan yang memang suatu pasti, ya memang ini merupakan suatu kepastian, maka orang-orang lalai darinya. Dan kita berharap dengan mempelajari kitab At-Tadhkirah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ini mengingatkan kita akan kematian dan dengan kita ingat kematian kita menyiapkan bekal. Ya, persiapan menuju kematian adalah persiapan dengan bekal sebanyak-banyaknya karena kita akan melakukan safar yang jauh. Ya, karena kita akan melakukan safar yang jauh. As-safaru ba'id, safar itu jauh. Ya, wazat qalil, sementara bekal itu sedikit. Dan kita butuh menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita bisa menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya dengan kita memahami ya hakikat dari kematian itu. Apa yang terjadi setelah kematian, kemudian sampai pada akhirnya dua tempat yang Allah siapkan, yaitu surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian kaum muslimin kaum muslimat yang digunakan oleh Allah. Baik. Jadi di dalam judul kita kali ini adalah larangan menginginkan mati dan berdoa memintanya sebab bencana yang menimpa harta maupun tubuh. Nah, sebelum kita membacakan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam
Al-Qurtubi, kita mengingatkan kepada para hadirin sekalian bahwasanya seorang muslim itu akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu di antara ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah rasa sakit. Bagaimana sikap seorang muslim ketika dia mendapatkan ujian? Dan bagaimana pula sikap seorang muslim ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun, karena seluruh urusannya itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak terjadi kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Idza asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila dia diberikan kenikmatan, kemudian dia bersyukur, itu baik baginya. Wa idza asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia diberikan musibah kemudian dia bersabar, itu baik baginya. Jadi kondisi ini pasti akan dialami oleh manusia. Imma diberikan nikmat atau diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua kondisi ini tidak akan hilang dari diri seorang manusia. Dan dia akan merasakan, dia akan mengalami dua keadaan ini. Keadaan dia yang di mana dia diberikan nikmat dan keadaan di mana diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konteksnya tatkala diberikan nikmat dia bersyukur, apa yang mengajak dia bersyukur? Yang mengajak dia bersyukur adalah keimanan. Dan tatkala dia diberikan musibah, kemudian dia bersabar, apa yang mengajak dia untuk bersabar? Yang mengajak dia untuk bersabar adalah keimanan. Dan satu di antara yang harus dia lalui adalah ketika dia ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesakit apapun jamaah, maka janganlah seorang itu meminta kematian. Janganlah seorang itu meminta kematian. Hendaknya dia bersabar. Dan boleh jadi jemaah, Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepadanya dengan tujuan untuk menggugurkan dosa-dosa. Nah, ada seorang hamba yang dia nggak banyak ibadahnya. Paling hanya yang dilakukan perkara-perkara yang wajib, sholat yang wajib, puasa pada bulan Ramadan, zakat, yang sunnah-sunnah ditinggalkan. Lalu dosa dia lakukan. Lalu gimana caranya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat hamba ini, ingin menggugurkan dosa-dosanya? Nah, ternyata dengan adanya musibah, dengan adanya ujian, salah satu di antaranya adalah penyakit, maka ini cara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan dosa-dosanya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencela orang yang mencela demam. Jangan kalian mencela demam. Demam ini penyakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang dengan demam itu menjadikan seorang bisa digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosanya digugurkan oleh Allah dengan demam. Lalu bayangkan dengan orang yang mendapatkan rasa sakit yang lebih dari 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, maka berapa banyak dosa-dosa yang akan digugurkan oleh Allah kalau dia sabar. Kata kuncinya adalah kalau dia sabar. Tapi kalau dia mengeluh, dia tidak sabar, ya dia tidak sabar, maka bukan mendapatkan kebaikan, bahkan keburukan. Musibah yang seharusnya dia bersikap sabar, tapi dia tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu pada saat seorang ditimpa musibah berupa rasa sakit, penyakit yang menaun, sudah habis nih harta sudah habis, masuk ke rumah sakit, tak kunjung juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mendengar ada orang-orang yang dalam kondisi sakit, kemudian dia sudah dalam kondisi putus asa, lalu dia mengatakan, "Ya Allah, matikan saja. Aku sudah tidak sanggup untuk menghadapi ujian ini." Maka yang seperti ini telah hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi
Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik di mana Rasulullah SAW mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi fa in kana labudda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Apa kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Sekali-kali jangan ada seorang pun dari kalian yang menginginkan mati sebab bencana yang menimpanya. Jangan menginginkan kematian sebab bencana yang menimpanya. Kalaupun terpaksa menginginkannya, maka ucapkanlah, ini doanya. Artinya minta pilihannya kepada Allah, bukan langsung minta kepada Allah, ya Allah matikanlah aku. Tapi sikap yang harus dilakukan adalah minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pilihannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Pilihannya adalah Allahumma, ini doanya. Kalau seorang sudah dalam kondisi yang sulit baginya sembuh, ya, yang penyakitnya ini sudah kronis dan lain sebagainya, yang dilarang bagi dia adalah meminta kematian. Ya Allah matikanlah aku. Ini nggak boleh. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi yang bagaimana ini dibolehkan berdoa dengan mengatakan Allahumma ahyi, ya Allah hidupkanlah aku. Maka natil hayatu qarli. Sekiranya kehidupan itu baik bagiku. Artinya kalau Allah memilih kepadanya dihidupkan, maka dia akan diberikan kesembuhan oleh Allah dan menunjukkan bahwasanya dia akan menjadi seorang hamba yang lebih baik. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, dan matikanlah aku sekiranya kematian itu baik bagiku. Jadi kalau ternyata tak kunjung sembuh juga dan kalau hidup bagi dirinya menjadi mudarat, maka pilihannya adalah kematian, tapi minta kepada Allah pilihannya, hidup atau mati. Bukan langsung minta, ya Allah matikanlah aku. Ini bedanya. Yang dilarang pada saat seorang hamba itu mengatakan, ya Allah matikanlah aku. Aku sudah tidak sanggup lagi menghadapi ujian di dunia ini. Ini salah. Yang seperti ini salah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi dia minta kepada Allah pilihan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah sekiranya kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku sekiranya kematian itu merupakan kebaikan bagiku. Suatu ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pamannya Abbas dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit, pamannya yaitu Abbas minta kematian. Nabi mendengar nih pamannya minta kematian. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, wahai pamanku, la tatamannal maut, jangan engkau mengharapkan kematian. Fa innaka in kunta muhsinan fa in tu'akhkhira tasdad ihsanan ila ihsanik. Nabi katakan, wahai paman, jangan minta kematian. Sekiranya engkau ini adalah seorang yang melakukan kebaikan, maka dengan diakhirkan kematianmu akan menambah kebaikan di atas kebaikan. Artinya kalau diberikan usia yang panjang dan engkau ini adalah orang yang baik, maka dengan usia yang panjang itu diakhirkan kematian oleh Allah, maka akan menambah kebaikan. Ya, akan menambah kebaikan. Wa in kunta sayyi'an, dan kalau sekiranya engkau ini pelaku keburukan, ya engkau pelaku keburukan, wa in tu'akhir wa tusta'tib min isaika khadun laka fala tatamannal maut. Dan kalau sekiranya engkau itu adalah pelaku keburukan, pelaku dosa, kemudian diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan engkau bisa bertobat, maka hal itu baik bagimu. Maka jangan minta kematian. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya kalau seorang ini pelaku keburukan, lalu dia diakhirkan
kematiannya, diberikan usia yang panjang, dia masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Oleh karenanya jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ada terkadang orang mengatakan saya diberikan kehidupan yang kedua. Ya, saya diberikan kehidupan yang kedua, bukan diberikan kehidupan yang kedua, tapi dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk taubat. Yang dalam kondisinya dia sudah kritis nih. Ya, kondisinya sudah kritis, harapan untuk sembuh jauh. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepadanya, kemudian pada akhirnya dia bersyukur kepada Allah dan kehidupannya menjadi lebih baik. Kehidupannya menjadi lebih baik daripada dimulai oleh Allah. Kenapa? Karena yang lebih mengetahui akan hamba-hambanya adalah Allah. Makanya jangan sekali-kali seorang itu minta kematian. Kalaupun harus, maka dia mengatakan Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, matikanlah aku. Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku sekiranya kematian itu baik bagiku. Nah, demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ini sikap yang memang harus dilakukan oleh seorang muslim. Jadi pada saat dia mendapatkan musibah, hartanya habis, dia mendapatkan bencana, hartanya habis, dia ditipu, usahanya bangkrut, ya rumahnya terbakar dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali minta kematian walaupun dalam kondisi yang sulit. Kenapa demikian? Karena dengan dia diakhirkan kematiannya, artinya ditambah usianya, boleh jadi dia menjadi orang yang lebih baik. Ya, boleh jadi dia menjadi orang yang lebih baik. Kalaupun dia melakukan kemaksiatan, ya dengan dia diakhirkan kematiannya, ada kesempatannya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis masih dari hadis Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekali-kali jangan ada seorang pun dari kamu sekalian yang menginginkan mati, dan jangan berdoa memintanya sebelum ia datang kepadanya. Karena sesungguhnya jika seorang dari kamu sekalian mati, berarti terputuslah amalnya. Padahal sungguh bertambahnya umur seorang mukmin hanyalah menambah kebaikan baginya. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Pada hadis yang kedua ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jangan pernah meminta kematian. Ya, jangan pernah meminta kematian. Nah, kalaulah memang ada kesempatan untuk hidup, ya, kalaulah memang ada kesempatan untuk hidup, maka hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seorang ketika sudah meninggal dunia, amalannya habis. Dan dia tidak lagi bisa melakukan amalan. Dan amalan yang kita lakukan jemaah itu merupakan persiapan dan bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah meninggal dunia, tidak ada lagi amalan. Tidak ada lagi amalan yang bisa kita lakukan ketika kita sudah meninggal dunia. Tapi kalau ternyata kita punya saham pada saat kita masih hidup, ya pada saat kita masih hidup, ada amalan-amalan yang ketika kita masih hidup sahamnya masih kita dapatkan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza matal insan, in qata'an amalu ila min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Kecuali tiga jemaah. Kalau seorang hamba sudah meninggal dunia, dia nggak bisa lagi beramal. Dia nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Makanya aneh, kalau ada orang yang meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sementara orang yang sudah meninggal dunia itu berharap didoakan dari orang yang masih hidup. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi yang dilakukannya tidak bermanfaat, yang dilakukannya ini merupakan kesyirikan. Kenapa demikian?
karena dia meminta kepada makhluk yang tidak lagi bisa memberikan manfaat. Tapi orang yang meninggal dunia bisa mendapatkan manfaat dari amalan-amalan solehnya dan bisa mengambil manfaat dari orang yang masih hidup. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sedekatin jariyah, amalan yang bermanfaat dan terus akan mengalir pahalanya ketika meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang dikeluarkan yang kemanfaatannya itu terus. Ya, manfaatnya diambil oleh kaum muslimin seperti pembangunan masjid, kemudian menyebarkan mushaf-mushaf Al-Qur'an, ya kemudian membuat air minum, ya menggali sumur dan seterusnya. Yang ini kemanfaatannya terus bisa dimanfaatkan bagi manusia. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Apapun ilmunya, selagi ilmunya bermanfaat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya sebatas ilmu agama. Ilmu dunia pun jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bermanfaat, ya ini bermanfaat, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi jemaah yang harus kita pahami bahwasanya pengajar kebaikan atau orang yang memberikan ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya sebatas harus seorang ustaz. Siapapun punya peluang untuk mendapatkan kebaikan ini. Artinya kita punya ilmu yang kita dapatkan lalu kita berikan kepada orang lain siapapun itu. Apakah istri kita, anak kita, orang tua kita, kerabat kita, teman kita, rekan kita. Jadi tidak mesti yang mendapatkan yang seperti ini adalah seorang ustaz. Siapapun dari kita yang punya ilmu, lalu ilmunya itu bermanfaat dan seterusnya dimanfaatkan oleh orang yang mengambil faedah dari kita, maka kita terus akan mendapatkan pahala. Meskipun kita sudah meninggal dunia. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Meskipun kita sudah meninggal dunia, kita tetap mendapatkan faedah dari pahala yang kita dapatkan ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, ilmu yang kita ajarkan adalah ilmu akhirat atau ilmu dunia. Dan itu terus dimanfaatkan dan ada kemanfaatan bagi manusia, dia akan mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, inilah tiga hal kalau seandainya seorang meninggal dunia, ya amalannya terputus tapi dia tetap mendapatkan pahala. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan kepada sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ini satu di antara para sahabat yang dijamin masuk surga. Satu di antara para sahabat yang dijamin masuk surga. Ada dua orang atau ada tiga orang dalam riwayat yang lain. Yang ketiganya ini berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbaiat kepada Nabi, sumpah setia kepada Nabi, beriman kepada Nabi, melakukan amalan soleh. Baik. Kemudian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru untuk berjihad. Dari tiga ini satu ikut jihad. Dan ketika dia ikut jihad, kemudian pada akhirnya dia mati syahid. Dan semua para sahabat menginginkan mati syahid. Tapi tidak semua orang yang menginginkan mati syahid, Allah kabulkan dia syahid di medan perang. Nah ternyata yang berbaiat ini, satu di antaranya ikut jihad kemudian mati syahid. Tinggal dua. Nah tinggal dua lagi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan jihad. Dari dua ini ikut satu. Dan satu juga mati syahid. Nah kemudian setelah setahun, orang yang ketiga ini tidak ikut dalam perang. Dan dia mati di atas tempat tidurnya. Sakit dia kemudian meninggal dunia. Baik. Kemudian Jabir bin Abdullah melihat di dalam mimpi. Ketiga orang ini masuk ke dalam surga. Ketiga orang ini masuk ke dalam surga. Ternyata yang masuk ke dalam surga yang pertama kali dari ketiga orang ini yang meninggal, yang terakhir meninggal dunia, yang meninggalnya di atas tempat tidur. Dia merasa heran. Karena apa? Karena dua sahabatnya
mati lebih dulu dan matinya dalam jihad dengan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mati di dalam medan perang. Tapi anehnya, kenapa orang yang terakhir yang meninggal dunia dan dia matinya bukan pada saat jihad, lalu dia yang pertama kali masuk surga? Maka masuk surgalah orang yang terakhir meninggal dunia. Kemudian orang yang kedua meninggal dunia, urutan yang kedua. Kemudian orang yang ketiga, orang yang pertama meninggal dunia, yang mati dalam jihad, ini menjadi urutan yang ketiga. Lalu ketika Jabir bin Abdullah akan masuk ke dalam surga, maka beliau pun dihalangi. Kenapa? Karena dia belum meninggal dunia. Belum saatnya. Belum saatnya dia masuk, walaupun dia sudah dijamin masuk surga. Kemudian beliau pun menceritakan peristiwa yang beliau lihat dalam mimpinya kepada para sahabat. Karena anehnya dengan peristiwa yang dia lihat, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendengarkan berita yang disampaikan oleh Jabir. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah kalian heran? Kenapa kalian heran? Kenapa kalian heran? Bukankah yang terakhir meninggal dunia, yang terakhir meninggal dunia, yang dia melewati masa 1 tahun, yang dia sholat, dia puasa, dia melakukan sedekah dan seterusnya, dan ini merupakan amalan yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan dia melakukan amalan, maka dia telah mengumpuli dua temannya yang lebih dulu meninggal dunia. Artinya jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kalau kita diberikan kesempatan hidup, usia kita panjang, ini menunjukkan Allah kasih kita bekal. Allah kasih kita kesempatan. Untuk apa? Untuk melakukan amalan soleh. Ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas man tala umuru wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia yang panjang usianya, bagus amalannya. Maka pada saat seorang itu lebih dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih bisa mengumpulkan bekalnya lebih banyak. Demikian. Makanya jemaah ini dimuliakan oleh Allah, sampai kita dikumpulkan oleh Allah, sampai kita dipertemukan oleh Allah pada Ramadan yang akan datang ini, tinggal beberapa hari lagi ini. Ketika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini jauh lebih baik dari orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan terutama pada bulan Ramadan. Yang di sana ada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang memang mengejar ampunan. Dan ampunan Allah pada bulan Ramadan itu banyak dan luas. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengaminkan doa dari makhluk dari kalangan langitan yang terbaik, yaitu malaikat Jibril. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas, pada saat Nabi menaik ke atas mimbar, Nabi mengatakan amin. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Apa yang diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang berdoa di sini adalah malaikat, yang mengaminkan di sini Nabi. Malaikat, Rasul langitan yang paling terbaik, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul dari kalangan bumi yang terbaik. Yang berdoa adalah malaikat, yang mengaminkan adalah Nabi. Nah, satu yang didoakan oleh malaikat apa? Ya, sungguh sengsaralah seseorang yang mendapati bulan Ramadan, lalu keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dikatakan sengsara jemaah ini dimuliakan oleh Allah? Ramadan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Artinya kalau dia tidak mendapatkan ampunan di hari yang pertama, masih hari yang kedua bisa. Nggak bisa didapatkan di hari yang kedua, di hari yang ketiga, hari yang keempat, sampai hari yang ke-29 sampai 30. Ternyata dari hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-30, dia nggak mendapatkan ampunan dari Allah. Ini menunjukkan sengsara. Makanya orang yang dihidupkan sampai pada bulan Ramadan berikutnya, ini merupakan nikmat yang paling besar. Karena dengan dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan itu dia bisa mengumpulkan bekal. Oleh karenanya Nabi ingatkan, jangan minta kematian. Jangan minta kematian. Sesengsara apapun seseorang ketika menghadapi ujian, jangan pernah minta kematian.
Kalaupun terpaksa, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW tadi, Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku sekiranya kematian itu baik bagiku. Artinya, memberikan pilihannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Naam. Ya. Hadis yang ketiga yang dibawakan oleh penulis Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sekali-kali janganlah ada seseorang pun dari kamu sekalian yang menginginkan mati. Jika dia orang baik, barangkali dia akan bertambah kebaikannya, dan jika dia orang jahat, barangkali dia akan mohon keridhaan Allah, yaitu taubat. Nah, jangan dia minta mati. Hilang hartanya, habis semuanya, terbakar semuanya. Gak ada lagi hanya yang melekat pada pakaiannya saja. Semuanya hartanya binasa, keluarganya juga binasa. Ya, contoh yang terjadi pada saudara kita misalnya jemaah yang digunakan oleh Allah pada peristiwa eh, tsunami. Ya, pada peristiwa tsunami. Sehingga pada akhirnya dia hanya sebatang kara. Rumahnya habis, anak-anaknya, istrinya hanyut, kemudian meninggal dunia. Hanya dia yang hidup. Ya, hanya dia yang hidup jemaah yang digunakan oleh Allah. Lihat ini konsep. Lihat konsep. Kalau ternyata pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala hanya menyisakan dia saja seorang diri, suaminya. Hanya seorang diri suaminya saja. Anaknya meninggal dunia, semuanya meninggal dunia. 3-4 anaknya meninggal dunia, dia nggak bisa menyelamatkan anaknya. Istrinya juga meninggal dunia. Ya, istrinya juga meninggal dunia. Hanya dia yang Allah selamatkan, maka tetaplah bertahan hidup. Tetaplah bersemangat untuk hidup. Kenapa? Karena kuncinya di dia. Kalau dia diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia diberikan kehidupan oleh Allah, kemudian dia menjadi orang baik, dia melakukan amalan soleh, dia melakukan ketaatan, maka istri dan anaknya yang kalaupun ya amalan mereka sedikit, tapi masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti akan dipertemukan dengan keluarganya, anggota keluarganya salah satunya yang punya amalan sampai pada akhirnya dia berada pada level yang tinggi dan dia akan membawa keluarganya pada level yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman lalu diiringi dengan anak keturunannya yang beriman, maka kami akan satukan mereka dan Allah tidak akan melalaikan amalan mereka. Pada saat dia hanya hidup sebatang kara sendiri, diberikan kehidupan oleh Allah, maka hendaknya dia beramal. Kalau dia orang yang beriman, dia orang yang soleh, lalu dia meninggal dunia, sementara anak-anaknya, istrinya beriman kepada Allah, namun keterbatasan masa, sehingga mereka sedikit amalannya, karena kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba yang soleh ini, anak-anaknya dan istrinya diangkat dalam satu level. Inilah keuntungan ketika diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ingatkan, jangan minta kematian. Bagaimanapun kondisinya, jangan pernah minta kepada kematian. Ingat mati, ini suatu keharusan. Tapi minta kematian jangan. Dengan kita ingat mati, dengan kita tidak melalaikan kematian, maka dengan kita mengingatkan diri kita kepada kematian, kita akan menyiapkan bekal. Tapi kalau kita lupa dengan kematian, jemaah ini dimuliakan oleh Allah, lupa kita menyiapkan bekal, maka tanggung jawab besar yang dipikul di benak yang dipikul di pundak seorang suami, seorang ayah, seorang abi dan seterusnya, itu tanggung jawabnya besar.
bagaimana dia bisa menyelamatkan istri dan anaknya bukan hanya sebatas masuk surga, tapi masuk surga bersamanya dalam satu level, dalam satu tingkatan. Kalau seorang suami adalah seorang yang soleh, amalannya banyak, lalu dia dapati anak-anaknya dan istrinya tidak melakukan amalan yang banyak dari amalan-amalan sunnah, dengan amalan dia, mereka bisa terangkat. Maka rugilah kalau seandainya ada seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah yang tidak peduli dengan amal, yang dia tidak memperdulikan amalan ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum. Di mana letaknya nanti? Syukur-syukur kalau seandainya anaknya ini adalah anak yang soleh, bisa mengupgrade orang tuanya. Itu syukur kalau seandainya anaknya yang soleh, ketika tidak didapatkan dari orang tuanya, ternyata yang mengupgrade levelnya siapa? Anaknya. Masalahnya adalah apakah dia mendapatkan anaknya yang seperti itu? Ya, apakah dia mendapatkan anaknya yang seperti itu? Kalau dia tidak mendapatkan anaknya yang soleh, siapa yang mengupgrade level yang Allah siapkan di dalam surga? Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, oleh karenanya satu pelajaran yang diberikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi bagaimanapun jangan pernah minta kematian. Kalau dia orang yang soleh, maka dengan diperpanjangnya usia oleh Allah akan bertambah kesolehannya, akan bertambah kebaikannya. Dan kalau dia orang yang buruk, maka Allah masih berikan peluang untuk mencari keridhaan Allah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang keempat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam judulnya larangan menginginkan mati dan berdoa memintanya sebab bencana yang menimpa harta maupun tubuh. Hadis yang keempat, hadis yang terakhir di dalam judul ini. Dari Al-Bazzar, dari Jabir bin Abdullah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sekalian menginginkan mati, karena kedahsyatan di awal kematian amatlah berat. Janganlah, kata Nabi, janganlah kamu sekalian menginginkan mati, karena kedahsyatan di awal kematian amatlah berat. Dan sungguh bahagia jika seorang hamba diberikan panjang umur, lalu Allah mengaruniakan taubat kepadanya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya ulangi, janganlah kamu sekalian menginginkan mati, karena kedahsyatan di awal kematian amatlah berat. Kedahsyatan di awal kematian ini amatlah berat. Dan sungguh bahagia jika seorang hamba diberi panjang umur, usianya dipanjang oleh Allah, lalu Allah mengaruniakan taubat kepadanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang itu minta kematian? Karena dahsyatnya di awal kematian. Dan ini terjadi pada orang, pada sosok, pada hamba, pada Nabi yang paling baik. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang beliau mengalami pingsan. Beliau mengalami pingsan, jemaah ini dikatakan oleh Allah. Nah, kedahsyatan, ya, apa namanya? Begitu sakitnya yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau akan meninggal dunia. Ini beliau seorang Nabi. Bukan berarti kalau seandainya seorang Nabi itu kematiannya ringan, mudah, bahkan berat. Karena memang para Nabi itu diberikan ujian 2 kali lipat daripada manusia biasa dan diberikan pahala 2 kali lipat daripada manusia biasa. Demam yang dirasakan oleh Nabi, contohnya jemaah. Demam yang dirasakan oleh Nabi. Nabi menggunakan selimut yang tebal. Tapi selimut yang tebal itu masih mengeluarkan hawa panas dari tubuh Rasulullah SAW.
Di hari-hari Rasulullah SAW akan meninggal dunia jemaah, dan beliau sangat memperhatikan sholat berjamaah. Tepatnya di hari Kamis malam Jumat, Nabi SAW masih mengimami sholat maghrib, dan bacaan yang dibaca oleh Nabi pada saat sholat maghrib itu adalah surat Al-Mursalat. Di waktu sholat Isya, orang-orang sudah mengumpul semua. Orang-orang sudah mengumpul semuanya menunggu kedatangan Nabi SAW. Berat terasa oleh Nabi SAW sampai pada akhirnya Nabi memaksakan diri untuk keluar dan beliau pingsan. Pada saat beliau siuman, Nabi tanya, apakah manusia sudah sholat? Lalu mereka mengatakan, itu keluarganya mengatakan, di antaranya istri-istrinya, belum ya Rasulullah, mereka menunggu. Lalu Nabi minta diambilkan air. Nabi SAW selesai berwudu, Nabi memaksakan diri untuk bangkit sholat, tapi ternyata jatuh pingsan. Lalu pada akhirnya Nabi siuman. Beliau tanya, apakah manusia sudah sholat? Belum ya Rasulullah, mereka siapkan untuk wadah yang berisi air. Nabi mandi. Nabi SAW, ketika Nabi SAW mandi sudah agak ringan, maka Nabi pun beranjak untuk melaksanakan sholat. Nabi pingsan lagi. Sampai pada akhirnya perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia. Dan disitulah awal pertama kali Abu Bakar menjadi imam kaum muslimin menggantikan Nabi SAW. Di hari Senin jemaah dimuliakan oleh Allah. Iya, Nabi SAW sudah meninggalkan salat berjamaah di malam Jumat, salat Isya, kemudian di hari Jumat, kemudian di hari Sabtu, kemudian di hari Ahad, kemudian di hari Senin salat subuh, dan di waktu duha Nabi SAW meninggal dunia. Dan di saat Rasulullah SAW akan meninggal dunia, beliau mengatakan kepada kerabatnya, kepada keluarganya, Inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sekaratnya, sulit, dan itu dialami oleh Nabi kita SAW. Kesulitan itu dialami oleh Nabi kita di awal-awal akan meninggal dunia. Begitu beratnya Rasulullah SAW. Dan beratnya kematian jemaah, beratnya kematian itu satu di antara pelebur dosa. Dan Nabi kita SAW ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu beratnya sampai-sampai Fatimah mengatakan, wahai ayahanda, betapa beratnya dirimu rasakan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya wahai anak, tidak ada kesulitan setelah ini. Tidak ada kesulitan setelah ini. Artinya setelah Rasulullah meninggal dunia selesai. Maka jangan sekali-kali seorang itu minta kematian, karena kedahsyatan, kesulitan di awal dia akan meninggal dunia. Pada saat dia akan meninggal dunia itu begitu sulit. Begitu sulit jemaah ini. Makanya Nabi SAW ingatkan, jangan minta. Kalau memang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Tapi jangan minta kematian. Sampai-sampai jemaah, ada orang yang jihad bahkan. Ada orang yang jihad. Yang dilihat oleh para sahabat. Lalu memberikan tazkiyah. Ini mati syahid nih. Karena dia melihat, sahabat ini melihat bahwasanya begitu semangatnya laki-laki ini pada saat berperang melawan musuh. Sampai-sampai dikatakan, dia mati syahid. Apa kata Nabi? La huwa finnar. Dia di dalam neraka. Bagaimana bisa dia di dalam neraka? Karena dilihat oleh para sahabat begitu semangatnya dia berjihad, kemudian semua lawan-lawannya itu dihadapi, sampai dia nggak kenal rasa takut ketika melawan musuhnya. Dan sahabat ini pengen tahu ucapan Nabi, karena Nabi tidak akan pernah dusta. Lalu diikutilah laki-laki ini. Dan benar jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap musuh yang ada di hadapannya itu dia tebas. Dan dia juga mengalami luka yang banyak. Usai perang, lukanya banyak. Yang pedang lah, yang tombak lah, yang panah lah. Lukanya sekujur tubuhnya itu luka. Tapi dia tak mati-mati juga. Akhirnya karena dia tidak sabar,
dan menginginkan kematian, ujung pedangnya yang tajam dia letakkan di dadanya. Kemudian gagangnya diletakkan di tanah, lalu dia hentakkan dirinya, lalu matilah dia. Maka pada saat sahabat ini melihat, dia pun mengatakan, "Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun kembali menjumpai Nabi, "Ya Rasulullah, orang yang engkau katakan dia adalah penduduk neraka, dia mati dan masuk ke dalam neraka. Aku melihat dia bunuh diri karena tidak sabar dengan rasa sakit yang dia rasakan ketika mengalami luka." Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, lihat. Berdoa meminta kematian saja tidak dibolehkan. Apalagi bunuh diri. Apalagi bunuh diri. Berdoa minta kematian saja nggak boleh. Apalagi menyelesaikan dirinya sendiri. Kenapa demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah? Nabi ingatkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini. Kedahsyatan di awal kematian amatlah berat. Bukan berarti orang yang soleh, bukan berarti orang yang soleh kemudian mudah baginya. Sulit ya Pak. Maka di antara kesulitan yang dialami oleh orang yang meninggal dunia kita lihat ada keningnya mengeluarkan keringat. Dan itu tak satu di antara tanda-tanda husnul khotimah. Ketika wafatnya di mana keningnya itu mengeluarkan keringat. Kan memang sulit. Dan Nabi SAW sendiri yang mengatakan, ya, Nabi SAW sendiri yang mengatakan bahwasanya pada kematian itu ada sekarang. Dan ini merupakan ujian terakhir sebelum berpisah dengan dunia. Diuji, ditampakkan semua apa yang biasa kita lakukan. Sampai-sampai pada akhirnya seseorang itu dilalaikan untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Ini ujian ketika dia meninggalkan dunia. Pada saat dia akan meninggalkan dunia, diuji oleh Allah. Pada saat dia berada di dalam kubur, dia mendapatkan fitnah. Pada saat dia akan dikumpulkan di dalam pada hari kiamat, dia tetap diuji. Dan kapan seorang itu selesai dari ujian istirahat? Pada saat dia masukkan kakinya ke dalam surganya Allah. Sudah selesai, Pak. Makanya ketika kita masih tinggal di dunia ini, diuji karena dunia ini darul bala. Dunia ini darul bala, tempatnya ujian. Yang kita nggak akan bisa lepas dari ujian di dunia ini. Kalaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi ingatkan, jangan minta kematian. Sepesimisnya seorang itu pesimis dia untuk hidup, untuk bisa sembuh, tapi jangan pernah dia minta kematian. Nah, dan sungguh bahagialah jika seorang hamba diberi panjang umur, lalu Allah mengaruniakan taubat kepadanya. Bukan hanya sebatas usia yang panjang, tapi di usia yang panjang itu ada kesempatan baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabi SAW menyebutkan beberapa hadis yang tadi kita katakan, kita bacakan, di mana Nabi SAW melarang meminta kematian. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, benarkah ada orang yang ingin mati? Benarkah ada orang yang ingin mati sampai-sampai dia minta supaya Allah Subhanahu wa taala mematikan dia? Adapun mengenai siapakah yang menginginkan mati, ada riwayat dari Sahal bin Abdullah At-Tasturi bahwa dia mengatakan tidak ada yang menginginkan mati kecuali 3 kelompok. Tidak ada yang menginginkan kematian kecuali tiga kelompok. Nah, jadi orang yang minta mati itu hanya 3 kelompok saja. Yang pertama, jemaah, beliau mengatakan, orang yang tidak menyadari tentang hal-hal yang bakal terjadi setelah mati. Dia nggak tahu nih, apa yang akan terjadi setelah mati dia tidak tahu, sehingga pada akhirnya dia minta mati. Kalau seandainya dia tahu apa yang terjadi setelah kematian, di sana ada fitnah kubur,
Ada pertanyaan di dalam kubur berkaitan tentang 3 hal yang ditanya. Di sana ada azab kubur, ada kesengsaraan di dalam kubur. Niscaya dia tidak akan mau minta kematian. Karena ketika seorang sudah berpindah alam, ya, dia tidak akan merasakan alam di dunia lagi. Dia akan berpindah ke dalam alam barzakh. Dan mulailah kehidupan alam barzakh itu dimulai setelah dia mati sampai hari kiamat. Hanya ada 2. Yang pertama mendapatkan nikmat dan yang kedua mendapatkan adab. Nikmat kubur dan adab kubur. Makanya kenapa dia minta kematian? Karena dia tidak tahu apa yang terjadi setelah mati. Ini orang yang pertama. Ya, ini orang yang pertama. Baik. Yang kedua, siapa yang meminta kematian? Orang yang lari dari takdir-takdir Allah yang telah ditetapkan pada dirinya. Ya, orang yang lari dari takdir-takdir Allah yang telah ditetapkan pada dirinya. Innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sana. Allah telah menetapkan takdir makhluknya sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Artinya takdir kita ini sudah sempurna dan kita berjalan sesuai dengan takdir Allah. Dan ada orang-orang yang lari dari takdir Allah. Karena apa? Allah mentakdirkan dia mendapatkan musibah yang banyak. Musibah, sakit, penderitaan, kesengsaraan. Akhirnya orang yang seperti ini minta pengen disegerakan kematiannya. Bahkan satu di antara caranya adalah bunuh diri. Bunuh diri. Ada orang yang depresi dia. Dan dia nggak bisa menjalankan kehidupannya dengan masalahnya. Ya, lihat jemaah ini muliakan Allah. Ada orang yang berada di puncak ketenaran. Semuanya sudah diberikan kepadanya, tapi dia kafir. Apa yang dilakukannya? Ternyata dia jatuhkan dirinya dari gedung pencakar langit. Semuanya sudah ada. Karirnya, dunianya, hartanya, teman-temannya, kemudian fansnya sudah banyak. Tapi karena kondisi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah dia dapatkan ini nggak dirasakan apa-apa. Dan dia tidak tahu pada akhirnya ya kenikmatan itu dia tidak rasakan, kemudian dia membunuh dirinya sendiri, selesai. Maka orang-orang yang lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak siap menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia ingin minta kematian. Ketahuilah jemaah, sesulit apapun, sepedih apapun, seburuk apapun takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diri kita, itu sesuai dengan kemampuan kita. Gak keluar dari batas kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah seorang ini lari dari takdir Allah karena memang dia jauh dari Allah. Kalau seorang hamba jauh dari Allah, bagaimana mungkin dia bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Mustahil dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak tahu bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah ini muliakan oleh Allah. Dengan konsep yang ala kadarnya ketidakfahaman dia, sehingga ketika dia mengalami takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah ditetapkan untuknya, apakah itu kesengsaraan, kerugian, ditipu, pengkhianatan, dia nggak siap, akhirnya dia minta mati. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang jauh dari agama. Yang terakhir jemaah, siapakah yang minta kematian? Yang minta kematian adalah orang yang rindu dan ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang rindu dan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah. Pilihan yang pertama,
Allah memberikan dunia dan isinya untuknya. Dan pilihan yang kedua, Allah berikan pilihan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang ada di sisi Allah itu berupa surga. Dan hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menangislah pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang heran, dan di antara yang heran adalah Umar bin Khattab. Kenapa orang tua ini menangis? Ya, lalu Abu Bakar mengatakan, iya, demi bapak ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Iya. Artinya Abu Bakar ini berharap Nabi SAW tetap membersamai mereka. Tapi Nabi lebih memilih apa yang di sisi Allah. Dan sadarlah mereka bahwasanya kepekaan Abu Bakar ini jauh lebih dari mereka. Pemahaman Abu Bakar jauh lagi mereka. Maksud dari hamba tersebut adalah Rasulullah. Rasulullah itu menginginkan apa yang ada di sisi Allah daripada dunia ini. Daripada istri dan sahabat-sahabatnya. Sehingga kematian Rasulullah SAW di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, di rumahnya Aisyah, di tempat tidurnya Aisyah, setelah Rasulullah SAW diambilkan siwak dari tangan Abdurrahman bin Abi Bakar, lalu Rasulullah SAW bersiwak. Setelah beliau bersiwak, beliau mengacungkan tangannya ke atas langit, lalu beliau mengatakan, Allahumma rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Menuju kekasih yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan beliau meninggal. Ini orang yang ketiga yang meminta kematian, yang rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang dia diperintahkan untuk mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai malaikat maut, pernahkah engkau melihat seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya?" Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan kekasih di sini, dan kekasihnya disebutkan adalah Nabi Ibrahim. Jadi beliau mengatakan kepada malaikat maut, "Pernahkah kamu melihat seorang kekasih yang mencabut nyawa kekasihnya?" Akhirnya pertanyaan ini dilontarkan malaikat maut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, Allah mengatakan kepada malaikat maut, katakan kepadanya, pernahkah kamu melihat seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasih? Malaikat maut diperintahkan oleh Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, pernahkah seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Artinya kematian itu tidak lain adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar ucapan dari Allah Subhanahu wa taala yang demikian, maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai malaikat maut, cabutlah nyawamu sekarang. Cabutlah nyawamu sekarang." Demikian jemaah ini mulai. Nah, jadi ada 3 orang yang menginginkan kematian. Kalau seandainya kita menginginkan kematian, jemaah ini mulai Allah, kita ini masuk golongan yang mana? Apakah golongan yang pertama yang kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian? Ataukah golongan yang kedua yang kita lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Ataukah yang ketiga kita rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Benarkah kita rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, intinya jangan seorang itu minta kematian. Tapi kalau sudah waktunya, ya hendaklah dia bertemu, hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Abu Darda radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, tidak seorang pun yang beriman kecuali dia meyakini bahwa mati adalah lebih baik baginya. Barang siapa tidak percaya kepada ucapanku, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 198,
dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Dan Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat 178, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Demikian kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga Hayyan bin Al-Aswad mengatakan mati adalah jembatan yang mengantarkan seseorang kekasih kepada kekasihnya. Jadi kematian itu adalah jembatan yang mengantarkan seorang kekasih kepada kekasih. Demikian jemaah, ini bab yang pertama yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan bab yang selanjutnya, kapan boleh menginginkan mati dan berdoa memintanya. Kapan diperbolehkan menginginkan mati dan berdoa memintanya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Oleh karenanya diharapkan bagi antum semua untuk memiliki kitabnya. Kitabnya berjudul Ensiklopedia Kematian dan Hari Akhir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan sudah diterjemahkan ya, dan sudah diterjemahkan, atau dalam kitab yang lain, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi. Bekal menghadapi kehidupan abadi. Jadi ini pembicaraan tentang hadis-hadis yang menceritakan ya sebelum mati, kemudian sampai nanti kematian, kemudian fitnah kubur, kemudian hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan proses di dalam proses pada hari kiamat sampai surga dan neraka. Insya Allah nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain di dalam kitab At-Tadhkirah. Demikian kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada sisa waktu yang bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bagaimana kita lakukan ada seseorang yang Nah, bagaimana kalau seandainya dia khawatir? Dia khawatir setelah dia bertobat, kemudian dia jatuh lagi pada kemaksiatan. Maka yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban kita ketika jatuh lagi kepada kemaksiatan, taubat lagi. Terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya pada saat kita bertobat ini dengan persyaratan yang syarat-syarat taubat kita penuhi. Kalaupun pada akhirnya dia jatuh kembali, dalam sebuah hadis dikatakan, ya, sungguhnya hambaku mengetahui pada saat dia bermaksiat, dia tahu bahwasanya dia memiliki Allah yang mengadab dosa dan mengampuni dosa. Akhirnya dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu aku pun mengampuni. Lalu dia berbuat maksiat lagi. Lalu dia berbuat maksiat lagi, dan dia tahu dia mempunyai Allah yang Allah itu mengampuni dosa dan menghukum dosa. Akhirnya dia bertobat lagi kepada Allah, berbuat maksiat lagi, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lakukanlah sekehendakmu, ya, dan sungguh aku akan mengampunimu." Artinya terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara doa yang kita senantiasa bacakan dalam doa-doa kita, dalam sujud kita apa? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, karuniakanlah aku taubat nasuha sebelum meninggal dunia. Minta kepada Allah
Ya, dengan harapan sebelum kita meninggal dunia kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita minta kematian. Karena tadi kita katakan dengan diberikannya usia yang panjang, dengan kita bertemu dengan Ramadan tahun depan, tahun depannya lagi, maka di sana ada peluang kita bisa mengumpulkan kebaikan yang banyak. Bukan malah kita minta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah karuniakan kita taubat nasuha sebelum meninggal dunia. Inilah ujian tadi. Dan ujian itu akan senantiasa dialami oleh seorang hamba. Ya, dan dia harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang manusia itu tempat salah dan dosa. Hanya saja sebaik orang-orang yang bersalah itu adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dia berharap kematian, tapi berdoa kepada Allah agar usianya diberikan keberkahan oleh Allah dan sebelum dia meninggal dunia dia diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seorang meninggal dunia, maka terputus amalannya dan yang bisa melanjutkan amalannya adalah anak yang soleh. Bagaimana dengan orang yang tidak punya anak? Ya, apa yang bisa dilakukan jemaah ini dimuliakan oleh Allah? Coba lihat, Nabi SAW itu tidak menyebutkan satu macam cara untuk bisa mendapatkan pahala yang berkesinambungan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah jadikan di antara manusia, pasangan suami istri itu tidak diberikan anak. Ya, wa ja'alu may yasha'u aqima. Allah berkehendak, Allah jadikan di antara suami istri ini mandul, nggak punya anak. Apakah dengan kondisi yang seperti itu, dengan sudah usaha yang dilakukannya, ya, apakah yang seperti ini celaan bagi dia? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana peluang dia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak setelah dia meninggal dunia sementara dia nggak punya anak? Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, peluang yang bisa dia dapatkan untuk mendapatkan pahala pada saat dia meninggal dunia, yang pahala itu terus-menerus mengalir, bisa didapatkan dengan amalan soleh yang lain. Apa dia diantaranya? Sedekah jariah. Kalau dia punya sedekah, kalau dia punya harta, maka lihatlah pos-pos, lihatlah pundi-pundi yang di sana merupakan bagian dari sedekah jariah. Nah, dia keluarkan, ya, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain, atau mushaf yang dia berikan kepada kaum muslimin ke rumah-rumah tahfiz, pondok pesantren, ya, kemudian pondok-pondok tahfiz dia berikan atau diletakkan di masjid-masjid. Selagi Al-Qur'an itu dibaca, maka dia terus mendapatkan pahala. Atau dia membuat sumur bor. Suatu masjid membutuhkan sumur misalnya, dan dia dengan hartanya dia sumbang untuk membuat sumur bor. Atau sekarang minuman siap saji, air isi ulang misalnya. Nah, dia buat depot-depot air, kemudian siapapun yang meminumnya boleh. Maka dia tetap mendapatkan pahala. Atau dia mengalirkan sungai, yang dengan dia alirkan sungai itu, ya kemudian bermanfaatlah bagi manusia dan binatang. Selagi bermanfaat, dia terus mendapatkan pahala. Baik. Lalu bagaimana kalau usaha yang dilakukannya dengan menyantuni anak yatim? Ya, dengan menyantuni anak yatim. Konsepnya jemaah. Pilih satu dua anak yatim yang dia biayai pendidikannya. Yang dia biayai pendidikannya. Disekolahkan di sekolah agama sampai dia mengerti agama, dia mengerti sholat, dia mengerti puasa, dia mengerti iman kepada Allah dengan harta yang sudah dia keluarkan. Sehingga kalaupun anak yatim ini yang dia beramal karena dia mendapatkan ilmu dari sekolah yang dia subsidi, maka dia mendapatkan pahala. Dari mana? Dari bab sedekah jariah. Ya, dari bab sedekah jariahnya karena dia telah menyantuni anak yatim sampai anak yatim ini bisa bersekolah, kemudian dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dia menjadi anak yatim yang soleh. Atau dia mengangkat anak, dia mengangkat anak, dia biayai anaknya.
Atau dia mengajarkan, ya di samping hartanya keluar diajarkan kepada anaknya ini, anak yatim kah, anak angkat lah, misalnya seperti itu. Sampai dia menjadi anak yang soleh dengan harta dan ilmu yang diajarkan, dia juga dapat pahala. Nah, jadi jalan menuju surganya Allah itu banyak, nggak hanya satu. Makanya jangan pernah berputus asa ketika pasangan suami istri itu belum dikaruniakan oleh Allah anak, bahkan ditetapkan satu di antara pasangannya itu mandul, dan untuk mendapatkan anak yang sulit, lihat amalan yang lain. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kita jangan fokus pada sesuatu yang kita nggak mampu, sementara pada yang lainnya masih dibentangkan untuk kita dan mampu. Ini yang kita pikirkan. Yang kita nggak bisa tutup celahnya. Jangan kita fokus pada satu yang kita nggak mampu, sementara yang banyak yang disediakan oleh Allah kita abaikan. Maka ini tidak adil namanya. Sementara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu begitu luas. Nah, seperti itu dia. Jadi dengan menyantuni, dengan mensubsidi, dengan membiayai sampai pada akhirnya dia menjadi orang yang mengerti agama, maka kontribusinya ini tetap dapat manfaat meskipun dia sudah meninggal dunia. Nah, demikian. Allahu a'lam. Kalau seorang suami soleh dan sebaliknya dia lebih soleh dari suami lebih soleh yang stable dan Nah, syaratnya iman. Syaratnya iman dan kedua-duanya pada saat meninggal dunia, ya. Istri ini pada saat dia meninggal dunia, dia tidak menikah dengan laki-laki yang lain. Dia hanya menikah dengan suaminya yang pertama saja. Dan pada saat misalnya suaminya meninggal dunia, dia tidak menikah lagi dengan suami yang lain. Maka yang seperti ini bisa dipertemukan. Ya, maka yang seperti ini bisa dipertemukan. Jadi dengan suaminya meninggal dunia, si istri bersabar dan berharap, harapannya apa? Harapannya dikumpulkan oleh Allah dengan suaminya, ya dengan suaminya, sebagaimana pesan Abu Darda kepada Ummu Darda. Wahai Ummu Darda, kalau engkau ingin bersamaku nanti di dalam surga, jangan engkau nikah lagi. Ya, jangan engkau nikah lagi. Nah, seperti itu dia. Dan ini juga yang dilakukan pada ummahatul mukminin. Ya, ummahatul mukminin. Ya, suami mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, usia istri Rasulullah itu masih muda. Masih muda usianya. Yang paling muda itu adalah Aisyah. Ketika Rasulullah meninggal dunia, usia Aisyah pada saat itu 18 tahun. 18 tahun. Dan pada saat Aisyah meninggal dunia, usianya lebih kurang 58 sampai 60 tahun. Jadi menunggu masa itu yang dilakukan apa? Ibadah. Dan maksimalnya ibadah itu ketika Rasulullah meninggal dunia. Nah, satu pelajaran jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi biasanya selesai dari sholat qabliyah subuh, sholat fajar. Nabi sholat fajarnya di rumah. Nabi sholat fajarnya di rumah. Dan biasanya Nabi selesai sholat fajar, kalau Aisyah belum bangun, beliau berbaring sebentar. Beliau berbaring. Ini diantara sunnah-sunnah yang terlupakan. Dan ini bisa dilakukan oleh Nabi karena memang Nabi imam. Kalaulah kita coba di rumah, selesai sholat fajar, kita sholat di rumah sholat fajarnya, tidur kita sejenak, hidup AC, selesai. Lewat sholat subuhnya. Nah, jadi Nabi kalau Aisyah belum bangun, Nabi berbaring sejenak. Setelah itu ada isyarat dari muadzin untuk iqamah, baru Nabi keluar. Tapi kalau Aisyah bangun, maka Nabi ngobrol dengan Aisyah. Sampai ada isyarat muadzin mengumandangkan iqamah. Nah, dari sini jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Aisyah itu kalau dilihat sholat malamnya hanya sebatas pada saat Nabi akan witir, Nabi bangunkan Aisyah. Kenapa? Bahkan jemaahnya bukan hanya sholat, puasa. Apa kata Aisyah? Aku baru bisa mengqadha puasa Ramadan itu pada saat bulan Sya'ban. Ini yang wajib. Ya, kenapa? Karena di bulan Sya'ban itu
Nabi SAW banyak melakukan puasa sunnah. Dan di saat itulah Aisyah bisa mengqadha puasa Ramadannya yang terluput. Nah, ini artinya ya hari-hari yang lain apa yang dilakukan oleh Aisyah berkhidmat kepada Nabi SAW, melayani Nabi SAW. Tapi ketika Nabi SAW meninggal dunia, jangan tanyakan sedekahnya, jangan tanyakan puasanya, jangan tanyakan sholat malam. Dan mereka habiskan ya masa mereka ketika ditinggal ya wafat oleh Nabi SAW itu untuk melakukan amalan soleh. Jadi bisakah seorang istri mengupgrade ya level suaminya dan anak-anaknya? Bisa dengan syarat si istri ini ketika suaminya meninggal dunia, dia tidak menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Nah, tapi kalau dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain, maka dia akan dipertemukan dengan laki-laki yang terakhir yang bersama dengannya. Dalam satu riwayat seperti itu. Ya, dalam satu riwayat dia akan dipertemukan dengan laki-laki yang terakhir. Artinya kalau laki-laki yang terakhir ini beriman, ya akan bersama dengan dia. Nah, demikian. Allahu a'lam. Waalaikumsalam. Apakah ada jadi persoalan yang selama ini apakah Allahu a'lam. Nanti akan ada pembahasannya pada kesempatan yang akan datang. Artinya ini kan perkara gaib. Dan perkara gaib itu hanya bisa dipahami dengan dalil. Apa tanda-tandanya? Nah, kalau Nabi SAW akan meninggal dunia, tandanya diantaranya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi biasanya pada saat Ramadan itu mengkhatamkan Al-Quran sekali. Tapi beliau lakukan dua kali. Nabi biasanya iktikaf pada bulan Ramadan itu 10 hari terakhir. Ternyata Nabi lakukan 20 hari. Dan Nabi SAW di tengah malam menziarahi kuburan para sahabat di Baqi. Nah, dan ini ada isyarat, artinya risalah sudah selesai. Adapun kita bagaimana? Allahu a'lam. Ya, karena ini merupakan perkara yang gaib. Nah, seperti itu dia. Dan pembahasannya akan kita bahas pada kesempatan yang lain insyaallah. Salam. sering kemudian Ustaz di sini Yang mana? Ayat. Penjelasan tentang Al-Imran yang ada 178. Ya, Al-Imran ayat 178. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang mengingat kematian, lalu pada akhirnya menjadikan dia khawatir. Kalau khawatirnya ini tidak memunculkan amalan soleh, ini salah. Rasa khawatir itu memunculkan amalan soleh. Ya, khawatir kalau seandainya dia mati seperti ini dan seperti itu. Akhirnya apa? Dia banyak beramal. Makanya kita diperintahkan untuk mengingat banyak kematian. Akthiru dzikra hadamil ladat, perbanyak mengingat kematian. Konsekuensi dengan memperbanyak mengingat kematian adalah dengan apa? Amalan soleh. Sehingga pada saat seorang itu sudah lupa dengan kematian, maka satu cara yang bisa dilakukan adalah ziarah kubur. Fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Ziarah kuburlah kalian karena ziarah kubur itu mengingatkan seseorang kepada kematian. Kalau hati ini sudah keras, ya kalau hati ini sudah keras, ziarah kubur. Kemana saja ziarah kuburnya, meskipun tidak ke kuburan keluarga kita, nggak ada masalah. Karena sifat perintahnya ini umum.
untuk mengingatkan kita kepada kematian. Bahkan sampai kalaupun kuburan orang-orang kafir, gak ada masalah. Kalau tujuannya untuk ingat mati. Ya, kalau tujuannya untuk ingat mati. Karena tujuan dari ziarah kubur itu hanya ada dua. Yang pertama ingat kematian, dan yang kedua mendoakan si mayit. Tentunya kalau tujuannya adalah mendoakan si mayit, maka yang kita datangi adalah kuburan kerabat-kerabat kita. Di samping kita ingat kematian. Nah, kalau ternyata ingat kematian, ya sampai pada akhirnya menjadikan dirinya khawatir, lalu dia muncul sikap pesimismenya, maka ini yang salah. Yang benar, rasa kekhawatiran, rasa takut itu mempercepat dirinya untuk melakukan amalan soleh. Gimana kalau seandainya saya mati, kemudian saya belum sempat untuk bersedekah, belum sempat untuk sholat, belum sempat untuk melakukan kebaikan. Nah, inilah yang memotivasi dia. Tapi kalau ingat mati, kemudian khawatir, lalu tidak melakukan amalan soleh, ini salah. Yang seperti ini salah. Saya takut mati lah, saya khawatir lah kalau seandainya saya mati. Ya gimana nanti kalau saya mati? Tapi amalan nggak dikerjakan terus. Sholat dilupakan terus, maka ini salah. Yang seperti ini salah. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini terakhir. Ya, ini pertanyaan terakhir, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Ini saja kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.